Selama 2 dekade, El Salvador tak ubahnya sebagai negara kartel. El Salvador dikenal sebagai salah satu negara paling mematikan di dunia, di mana kekerasan jalanan dan pembunuhan menjadi pemandangan sehari-hari di sana. 2 geng besar, Mara Salvatrucha dan Barrio 18, menguasai jalanan. Mereka memungut pajak dari pedagang dan pengusaha kecil, menyuap polisi dan tentara, dan membunuh warga sipil tanpa ampun. Negara seperti kehilangan kendali. Kekuasaan sejati justru dipegang oleh para pemimpin gangster yang mengatur wilayah lewat teror dan senjata. Di banyak distrik miskin, warga lebih takut kepada gangster ketimbang kepada aparat. Angka kejahatan menunjukkan betapa mengerikannya kondisi saat itu. Pada tahun 2015, El Salvador mencatat 6.600 lebih kasus pembunuhan atau rata-rata 18 orang tewas setiap harinya. Angka itu menjadikan El Salvador sebagai negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia. 108 kematian per 100.000 penduduk. Sebagian besar korban bukan pelaku kriminal, melainkan warga sipil yang terjebak dalam konflik antar geng atau yang dianggap tak patuh pada perintah kartel-kartel bersenjata. Peredaran narkoba nyaris tak terbendung. El Salvador menjadi jalur transit kokain dari Kolombia menuju Amerika Serikat. Geng lokal bertindak sebagai distributor sekaligus pelindung pengiriman. Laporan UNODC, Badan PBB yang mengurusi narkoba dan kriminal, menyebut bahwa negara itu menjadi bagian dari koridor maut Amerika Tengah, di mana narkoba, senjata, dan perdagangan manusia berjalan tanpa hambatan yang berarti. Sistem hukum nyaris lumpuh. Penegak hukum tidak berani masuk ke daerah-daerah kekuasaan para gangster. Penjara malah berubah menjadi markas operasi narkoba. Banyak narapidana tetap mengendalikan bisnis narkoba dan pembunuhan dari balik jeruji penjara. Tidak sedikit polisi dan hakim yang bekerja di bawah tekanan gangster atau menerima suap untuk membebaskan anggota-anggota kartel mereka. Negara hukum dikalahkan oleh hukum jalanan. Pemerintah sebelumnya telah berganti-ganti, tetapi tidak ada satupun yang berhasil menertibkan kekacauan di El Salvador. Kebijakan dialog damai dengan gangster pada era Presiden Mauricio Funes pada periode 2009-2014 justru memperburuk situasi. Negara seolah menyerah, memilih bernegosiasi dengan pelaku kekerasan demi menurunkan angka pembunuhan. Tapi setelah jeda sesaat, perang antar geng meledak lagi dan bahkan lebih brutal. Bukan hanya polisi yang gentar, bahkan tentara El Salvador pun kerap tak berdaya menghadapi struktur geng yang sudah seperti negara di dalam negara. Di wilayah-wilayah tertentu, personel militer hanya berani patroli singkat dan selalu dalam jumlah besar. Mereka tahu jika jumlah mereka kurang atau lengah sedikit saja, mereka bisa menjadi sasaran empuk para gangster bersenjata ini. Apalagi diketahui persenjataan gangster ini tidak kalah lengkap. Mereka punya senapan otomatis, granat, radio komunikasi, hingga drone-drone pengintai. Mereka bukan gangster biasa, tapi sudah seperti pasukan terorganisir dengan jaringan keuangan dan logistik yang tak terbatas. Kondisi itu membuat geng semakin jumawa. Mereka terang-terangan menggelar pesta di jalanan, menyandra warga, dan bahkan menantang aparat lewat video-video yang disebarkan di media sosial. Ada distrik yang bahkan sepenuhnya dikendalikan oleh gangster, di mana hukum negara tidak berlaku di sana. Di titik inilah El Salvador menjadi simbol kegagalan negara dalam menegakkan kedaulatannya. Warga hidup dalam ketakutan yang terus-menerus,
tanpa harapan akan adanya perubahan. Hingga akhirnya pada tahun 2019, seorang pria muda bernama Nayib Bukele terpilih menjadi presiden. Dia menjadi presiden di usia yang baru menginjak 38 tahun. Nayib Bukele bukan tentara, bukan politikus, dan bukan bagian dari elit tradisional. Dia lahir dari latar belakang imigran Palestina yang tinggal di El Salvador. Dia besar sebagai pengusaha muda yang dekat dengan dunia teknologi dan media sosial. Karir politiknya dimulai pada tahun 2012 sebagai wali kota di kota Nuevo Cuscatlán. Lalu di tahun 2015 dia menjadi wali kota di San Salvador hingga tahun 2018. Gaya komunikasinya lugas dan tanpa basa-basi, sesuatu yang sangat langka dalam politik Amerika Latin. Ketika ia mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2019, Bukele maju tanpa dukungan partai besar. Ia membangun gerakan populis anti korupsi dan anti oligarki. Dalam setiap kampanye, dia selalu menjual satu janji utama: membersihkan negara itu dari gangster dan kartel narkoba. Saat terpilih, Bukele sadar bahwa sistem yang ada tidak bisa diandalkan. Institusi penegak hukum sudah terlalu dalam dikendalikan uang suap oleh para gangster. Tapi Nayib Bukele percaya diri. Ia sama sekali tidak mencoba bernegosiasi dengan para bandit itu. Ia memilih untuk berhadapan-hadapan langsung, berkonfrontasi dengan mereka. Langkah pertamanya adalah merebut kembali kendali atas penjara yang selama ini justru menjadi pusat komando para gangster. Ia memerintahkan blokade penuh, memutus akses komunikasi, mengacak-acak sel tahanan, dan mengisolasi para pemimpin gangster. Para gangster pun melawan. Puncak perlawanan mereka terjadi pada 25 hingga 27 Maret tahun 2022. Ketika itu dalam waktu 3 hari, El Salvador dikejutkan oleh lonjakan pembunuhan massal. Sebanyak 87 orang tewas dibantai secara acak di jalan-jalan, pasar, dan rumah-rumah penduduk. Geng MS-13 dan Barrio 18 diduga melakukan aksi ini sebagai bentuk pembalasan dan teror psikologis terhadap pemerintah yang memperketat penjara dan membatasi akses komunikasi mereka. Tapi bukan Bukele namanya jika dia gentar melawan para kartel itu. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Bukele mengumumkan status darurat nasional. Dia langsung mengerahkan militer ke seluruh kota. Razia besar-besaran dilakukan siang dan malam. Ribuan orang ditangkap dalam hitungan hari. Dia lalu memperketat penjara lebih ekstrim. Lampu dipasang 24 jam. Makanan dibatasi. Hak kunjungan pun dicabut. Bukele kemudian mengunggah foto-foto penangkapan massal dan para geng yang ditelanjangi, diborgol, dan dijejerkan di lantai penjara nampak di media sosial dengan jelas. Pesannya pun jelas. Negara tidak akan kalah oleh para gangster. Sejak saat itu perlawanan nyaris berhenti. Geng-geng besar kehilangan pemimpin, kehilangan komunikasi, dan kehilangan wilayah. Banyak dari mereka yang mencoba melarikan diri ke luar negeri, sementara yang tersisa hidup lari bersembunyi. Bukele tahu bahwa mungkin saja bos-bos gangster itu akan melakukan pembalasan dan perlawanan lagi. Tapi dengan kekuatan penuh di tangan, dukungan publik yang solid, dan kontrol total terhadap keamanan dalam negeri, Bukele memastikan El Salvador tidak akan pernah kembali seperti dulu. Dalam waktu singkat, lebih dari 70.000 orang ditangkap, termasuk simpatisan dan anggota aktif para gangster. Mereka digiring ke penjara super maksimum baru yang dibangun Bukele dengan kapasitas 40.000 narapidana. Penjara terbesar di benua Amerika. Bukele menyebutnya sebagai tempat bagi mereka yang ingin meneror rakyat. Keberhasilan Bukele ini dimulai dari satu hal: kontrol penuh terhadap institusi negara. Ia tidak hanya menekan para gangster, tapi juga merombak kepemimpinan di tubuh militer dan kepolisian. Ia mengangkat perwira-perwira muda yang loyal dan berani, lalu memerintahkan mereka untuk bertindak tanpa ragu. Perintahnya jelas: kuasai jalanan dan jangan beri ruang bagi para gangster. Dengan dukungan politik mayoritas di parlemen, Bukele bisa mengesahkan kebijakan darurat tanpa banyak halangan.
Tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi. Ini adalah perang total terhadap gangster. Berkat keberanian Bukele ini, kepercayaan diri para tentara pun perlahan pulih. Mereka mendapat perlindungan hukum penuh, logistik yang lebih baik, dan mandat langsung dari presiden untuk membersihkan El Salvador. Bukele menghapus ketakutan institusional yang selama ini membelenggu militer, yakni ancaman balik dari gangster dan resiko hukum jika bertindak tegas. Bukele bahkan mengizinkan militer menguasai zona sipil di sejumlah daerah, menjadikannya basis operasi permanen untuk patroli, pengawasan, dan penyergapan. Para prajurit yang dulu pasif kini justru menjadi ujung tombak dalam operasi pengejaran besar-besaran. Kartel-kartel itu mulai kehilangan kendali. Blok-blok kekuasaan mereka diruntuhkan satu persatu. Geng yang dulu menantang militer kini lebih memilih bersembunyi di hutan, di desa-desa terpencil, atau kabur ke luar negeri. Tentara El Salvador yang sebelumnya hanya menjadi simbol, akhirnya kembali menjadi alat negara yang nyata. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, warga mulai melihat kehadiran aparat bukan sebagai ancaman, tapi sebagai perlindungan. Di penjara ini, perlakuan terhadap narapidana sangat keras dan nyaris tanpa kompromi. Begitu tiba, para tahanan digunduli, dilucuti pakaiannya, diborgol, dan dipaksa berbaris tanpa alas kaki. Mereka duduk jongkok berjam-jam dengan kepala tertunduk, tangan di belakang tanpa boleh berbicara. Semua itu bisa disaksikan oleh dunia lewat video-video dan foto-foto yang sengaja dirilis oleh pemerintah. Ini adalah penjara yang dirancang untuk menghancurkan moral para anggota gangster, bukan hanya sekedar untuk menghukum mereka. Mereka dikurung dalam sel berkapasitas 80-100 orang. Bukele menyatakan ini bagian dari perang total terhadap teror jalanan. Bagi pendukungnya, ini adalah cara satu-satunya untuk menyelamatkan negara. Tapi bagi para pengkritik, ini adalah bentuk negara otoriter yang mengabaikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Nayib Armando Bukele Ortez lahir pada 24 Juli tahun 1981 di San Salvador, ibu kota El Salvador. Ia bukan berasal dari dinasti politik, melainkan dari keluarga pengusaha keturunan Palestina. Ayahnya, Armando Bukele, seorang imam Islam dan tokoh masyarakat, dikenal sebagai sosok yang berpengaruh di kalangan minoritas Timur Tengah di negara itu. Sejak muda, Nayib menunjukkan ketertarikan pada dunia bisnis dan teknologi. Ia membangun agensi periklanan sendiri pada usia 18 tahun dan aktif di berbagai lini usaha keluarga. Karir politiknya dimulai pada tahun 2012 saat ia terpilih sebagai wali kota di Nuevo Cuscatlán. Tanpa latar belakang politik formal, Bukele tampil beda. Dia muda, blak-blakan, dan dekat dengan publik lewat media sosial. Selama menjadi wali kota, Bukele membongkar proyek-proyek fiktif dan memamerkan transparansi anggaran. Kesuksesan di kota kecil itu membawanya ke kursi wali kota San Salvador pada tahun 2015. Gaya komunikasinya tetap sama, sederhana, anti protokoler, dan mengandalkan Twitter sebagai saluran resmi negara. Tapi kemudian Bukele akhirnya dipecat dari partai kiri FMLN karena dianggap terlalu vokal dan tak bisa dikendalikan. Ia lalu mendirikan gerakan politik baru bernama Novas Ideas dan maju sebagai calon presiden lewat partai kecil Ghana. Pada tahun 2019, ia menang telak, menyingkirkan dua partai besar yang telah mendominasi politik El Salvador selama 3 dekade. Bukele tampil sebagai simbol perubahan, anak muda yang muak pada korupsi dan siap melawan para gangster yang selama ini kebal hukum. Hasil dari kebijakan keras Bukele langsung terasa. Dalam 2 tahun setelah status darurat diterapkan, angka pembunuhan di El Salvador anjlok tajam. Dari yang sebelumnya mencapai 108 kasus per 100.000 penduduk, angka itu turun menjadi 2,4 per 100.000 penduduk pada tahun 2023. Terendah dalam sejarah negara itu. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, El Salvador keluar dari daftar negara paling mematikan di dunia. Kota-kota yang dulunya dikenal sebagai zona merah, kini bisa dilewati tanpa rasa takut. Pedagang kaki lima kembali buka, anak-anak kembali bisa bermain di jalan, dan warga tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang teror para gangster. Rasa aman di tengah masyarakat pun meningkat drastis.
Survei lokal menunjukkan lebih dari 90% warga mendukung kebijakan Bukele. Di media sosial, banyak warga memposting foto jalan-jalan yang dulunya dikuasai oleh gangster kini bersih dari simbol-simbol kekuasaan mereka. Para ibu rumah tangga kini mulai berani keluar malam, dan bisnis kecil tumbuh kembali di area yang sebelumnya dikuasai pemerasan dan kekerasan para gangster. Polisi dan tentara yang dulu dianggap tak berguna, kini disambut dan dihormati. Secara ekonomi, kepercayaan investor pun mulai tumbuh. Bukele menjadikan stabilitas keamanan sebagai modal utama untuk mempromosikan El Salvador sebagai negara tujuan investasi baru di Amerika Tengah. Proyek-proyek infrastruktur pun mulai digulirkan kembali. Pariwisata yang sempat mati suri kini hidup kembali. Wisatawan asing mulai berdatangan tanpa rasa takut. Dari yang dulu dicap sebagai negara yang nyaris gagal, kini El Salvador mulai dikenal sebagai model baru penanganan kejahatan ekstrim. Keras, terarah, dan terbukti berhasil. Keberhasilan Bukele tak hanya mencetak sejarah di El Salvador. Di Amerika Latin, kawasan yang selama puluhan tahun tenggelam dalam kekerasan geng dan korupsi aparat, cara Bukele mulai dipakai sebagai blueprint dalam menghadapi kejahatan terorganisir. Negara-negara seperti Honduras, Ekuador, dan bahkan Guatemala mulai meniru pendekatan militeristik yang diterapkan oleh Bukele. Presiden Xiomara Castro di Honduras misalnya, dia menerapkan kebijakan status darurat keamanan di wilayah yang dikuasai gangster. Kebijakan itu diumumkan hanya beberapa bulan setelah Bukele menunjukkan penurunan drastis angka kriminalitas di El Salvador. Di Ekuador, Presiden Daniel Noboa mengikuti langkah serupa saat negaranya dilanda perang antar kartel narkoba yang brutal. Ia menyatakan perang terhadap terorisme domestik dan merombak sistem penjara agar tak lagi menjadi sarang para gangster. Media internasional menyebut ini sebagai Bukele Effect, sebuah pendekatan radikal yang menuai kritik di satu sisi, tapi sangat efektif untuk menekan angka kriminalitas. Meski mendapat kecaman dari lembaga-lembaga HAM, Bukele justru memperoleh pengakuan diam-diam dari banyak pemimpin regional yang selama ini frustasi menghadapi kekuasaan para gangster. Dunia mencatat bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah modern ada seorang presiden yang tidak hanya berani melawan kartel narkoba tapi juga benar-benar memenangkan pertempuran melawan mereka. Setiap penangkapan besar, razia atau pemindahan tahanan ke penjara super maksimum didokumentasikan dalam video-video sinematik. Video-video itu tidak dibuat sembarangan. Bukele tahu perang psikologis adalah bagian terpenting dari strateginya, bukan hanya untuk menakuti musuh, tapi juga untuk membangun kepercayaan rakyat bahwa negara sedang bekerja. Dan itu berhasil. Di tengah berbagai kritik dari luar negeri, mayoritas rakyat El Salvador berdiri di belakang presidennya. Mereka tak peduli dengan tuduhan pelanggaran HAM atau ancaman sanksi internasional. Bagi mereka, Bukele bukan diktator, tapi penyelamat. Ia adalah satu-satunya pemimpin yang berani memberantas kriminal yang bertahun-tahun menjadi kanker bagi negara itu. Kini, El Salvador lebih aman, lebih tenang, dan investasi mulai berdatangan. Jalanan kembali hidup, rakyat kembali percaya kepada pemimpinnya. Dan dunia pun mulai mencatat untuk menghadapi kejahatan yang brutal, kadang dibutuhkan keberanian yang sama brutalnya.